Salam dalam kasih Kristus. Saudara, bicara berkat. Siapa sih yang tidak ingin menerima berkat dari Tuhan? Pasti setiap orang dengan penuh semangat dan senang hati menerima, bahkan kalau boleh terus diberkati dalam hidupnya. Dalam kenyataannya, tidak semua orang yang meminta kepada Tuhan diberi. Sepertinya ada hal-hal yang harus diperhatikan atau dilakukan agar Tuhan berkenan memberkati kita. Kalau betul demikian, apa saja yang harus kita perhatikan atau kita lakukan agar Tuhan berkenan memberkati kita? Saudaraku, mari kita temukan jawabannya bersama dari firman Tuhan melalui renungan ajaran hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon hikmat dari Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya itu. Kami akan bersama-sama menerima firman-Mu tentang berkat dalam kehidupan. Mohon hikmat dari Tuhan. Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat memahami dan menghayati, lebih dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima dari Injil Markus pasal 7 ayat 27 yang tertulis demikian. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Demikian firman Tuhan. Saudara, bagian firman Tuhan ini diberi tema, jadilah berkat. Ada seorang perempuan Yunani menemui Yesus di penginapan. Ia seorang kafir. Dari jauh ia sudah berteriak, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Yesus mendengar tetapi tidak menjawab. Para murid meminta Yesus agar perempuan itu disuruh pergi karena sangat mengganggu. Tetapi Yesus tidak melakukan dan menjawab para murid, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Allah tidak mengutus aku mengabarkan Injil kepada dunia kafir. Itu akan terjadi kelak kalau aku sudah disalibkan oleh bangsa Israel. Barulah Injil itu diberitakan kepada orang kafir. Tapi sekarang masanya belum tiba. Selagi Yesus berkata demikian kepada murid-muridnya, perempuan itu mendekat. Perempuan itu menemui Yesus lalu sujud di kaki Yesus dan menyembah Dia. Perempuan itu dengan penuh hikmat mengatakan, Tuhan, tolonglah aku. Timbullah belas kasihan dalam hati Yesus, tetapi ia berkata kepada perempuan itu, tiada patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Aku datang untuk bangsa Israel. Segala tenagaku dan pertolonganku harus aku pergunakan untuk bangsa itu. Karena itu aku tidak boleh pergi kepada orang kafir. Orang Yahudi sering mencela orang kafir dan menyebutnya anjing. Dengan sengaja Yesus memakai perkataan itu untuk menguji perempuan tersebut. Lalu perempuan itu berkata dengan rendah hati, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perempuan itu tidak marah, walaupun Yesus menyamakannya dengan anjing. Tetapi diakuinya bahwa ia tidak layak mendapat pertolongan dari Yesus. Memang Israel bangsa yang dipilih. Tetapi ya Tuhan, berikan aku remah-remah berkat-Mu yang banyak itu. Yesus mendengar perkataan perempuan itu, mengertilah ia bahwa bapaknya lah
yang menyuruh perempuan itu datang kepadanya. Memang ia seorang kafir, tetapi kepercayaannya sungguh besar dan rendah hati. Kata Yesus pada perempuan itu dalam Markus pasal 7 ayat 29-30. Karena katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu terbaring di tempat tidurnya, sedang setan itu sudah keluar. Saudaraku, berkat yang ditujukan kepada bangsa Israel bisa berdampak bagi bangsa lain. Saudara, Tuhan telah memilih bangsa Israel untuk menerima berkat, tetapi mereka tidak merespon dengan baik. Dan diharapkan berkat yang telah diterima bangsa Israel bisa dibagikan untuk bangsa lain. Tapi ternyata tidak. Di sisi lain, bangsa lain yang pada waktu itu disebut bangsa kafir, yang tidak layak menerima berkat melalui perjuangan perempuan Yunani yang rendah hati, pantang menyerah untuk memperjuangkan nasib anaknya yang sakit kerasukan setan. Pada akhirnya, karena belas kasihan Tuhan Yesus, berkat itu diberikan. Saudaraku, apa makna tema kita? Jadilah berkat dalam kehidupan kita sekarang. Umat pilihan Allah dalam kehidupan kita sekarang ini adalah setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Allah menyediakan berkat bagi umatnya yang percaya kepadanya. Masalahnya adalah, apakah umatnya merespon dengan baik sehingga sungguh menjadi berkat? Saudara, bagi setiap orang yang diberkati dipanggil untuk berbagi berkat kepada sesama, sebagaimana seharusnya bagi bangsa pilihan Israel. Apa yang harus kita lakukan agar berkat itu sungguh kita terima, tetapi juga dimampukan untuk melakukan panggilan Tuhan, berbagi berkat kepada sesama, agar Tuhan senantiasa memberkati kita, bukan semakin berkurang tetapi semakin melimpah. Yang pertama, jangan merasa hebat dan sombong sebagai umat pilihan Allah. Kesombongan akan mendatangkan arogansi dan meremehkan anugerah Allah, sehingganya berhenti sebagai status tidak berdampak. Tetapi responlah dengan mengucap syukur dan merendahkan diri di hadapan Allah, sumber berkat, serta bersikap rendah hati dengan sesama tanpa merasa lebih dari yang lain. Yang kedua, perjuangkan berkat dalam hidupmu dengan terus memohon perkenan Allah agar dilayakkan menerima berkatnya. Di sisi lain, bukalah tangan dan hatimu untuk menunjukkan kepedulian pada sesama yang membutuhkan dengan rela dan tulus hati, berbagi berkat pada sesama yang membutuhkan. Tuhan yang penuh kasih akan menolong dan memampukan kita berbagi dengan sesama. Dan yakinlah, berkat dari Tuhan tidak akan berkurang, tetapi akan semakin ditambahkan, agar semakin banyak orang yang diberkati melalui hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, terima kasih firman-Mu menolong kami menemukan makna. Jadilah berkat dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu yang mempercayakan hidup kami kepadamu. Mampukan kami menghayati firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Beralaskan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami naikkan kepada Bapa di surga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Saya bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.